Selamat datang di channel ini. Hari ini, kamu akan mendengarkan sebuah kisah penuh air mata tentang perjuangan seorang anak yang terabaikan oleh ayahnya sendiri dan diinjak-injak oleh ibu tirinya. Sebuah cerita yang akan membuat kita sadar bahwa ketulusan dan kesabaran adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi kezaliman. Cerita ini berjudul, Ibu Tiri Hanya Cinta Ayahku, Aku Diinjak-injak Seperti Sampah. Sebuah kisah fiktif yang dibuat seperti nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap babaknya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar tentang bagian cerita mana yang paling menyentuh hatimu. Klik like jika kamu suka dengan kisah ini, dan subscribe untuk mendukung kami membagikan lebih banyak cerita yang menginspirasi. Selamat mendengarkan. Aku masih ingat sore itu, saat hujan turun deras dan angin menggoyang pohon-pohon di halaman. Ayah pulang membawa seorang wanita yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Wajahnya cantik, dandanannya rapi, dan matanya berbinar saat menatap ayah. Ia memperkenalkan diri dengan nama Bu Sari, lalu dengan cepat mengambil alih ruang tamu kami yang sederhana. Mulai hari ini, Bu Sari akan tinggal bersama kita, kata ayah sambil tersenyum lebar. Aku dan adikku, Rina, hanya bisa saling berpandangan. Hati kecilku sudah menjerit. Ada sesuatu yang aneh dengan kehadiran wanita ini. Namun kami terlalu kecil untuk memahami semua yang akan terjadi. Malam itu, Bu Sari mulai menunjukkan sikap manisnya. Ia membawakan ayah segelas teh, memijat pundaknya, dan tertawa kecil setiap ayah bercerita. Sementara aku dan Rina hanya duduk di sudut ruangan, merasa seperti perabot tak berguna yang hanya mengotori pandangan mereka. Tak butuh waktu lama, aroma rumah kami berubah. Bukan lagi wangi masakan ibu yang dulu, melainkan bau parfum mahal yang menusuk hidung. Tawa ayah yang dulu hangat kini hanya tertuju pada Bu Sari, tak lagi pada kami. Di dalam kamar kecil kami, Rina memelukku erat. Kak, aku takut, bisiknya. Aku membelai rambutnya, mencoba memberi ketenangan yang bahkan aku sendiri tidak yakin bisa kumiliki. Dalam hati, aku tahu, badai besar sedang menuju hidup kami. Aku masih ingat sore itu, saat hujan turun deras dan angin menggoyang pohon-pohon di halaman. Ayah pulang membawa seorang wanita yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Wajahnya cantik, dandanannya rapi, dan matanya berbinar saat menatap ayah. Ia memperkenalkan diri dengan nama Bu Sari, lalu dengan cepat mengambil alih ruang tamu kami yang sederhana. Mulai hari ini, Bu Sari akan tinggal bersama kita, kata ayah sambil tersenyum lebar. Aku dan adikku, Rina, hanya bisa saling berpandangan. Hati kecilku sudah menjerit. Ada sesuatu yang aneh dengan kehadiran wanita ini. Namun kami terlalu kecil untuk memahami semua yang akan terjadi. Malam itu, Bu Sari mulai menunjukkan sikap manisnya. Ia membawakan ayah segelas teh, memijat pundaknya, dan tertawa kecil setiap ayah bercerita. Sementara aku dan Rina hanya duduk di sudut ruangan, merasa seperti perabot tak berguna yang hanya mengotori pandangan mereka. Tak butuh waktu lama, aroma rumah kami berubah. Bukan lagi wangi masakan ibu yang dulu, melainkan bau parfum mahal yang menusuk hidung. Tawa ayah yang dulu hangat kini hanya tertuju pada Bu Sari, tak lagi pada kami. Di dalam kamar kecil kami, Rina memelukku erat. Kak, aku takut, bisiknya. Aku membelai rambutnya, mencoba memberi ketenangan yang bahkan aku sendiri tidak yakin bisa kumiliki. Dalam hati, aku tahu, badai besar sedang menuju hidup kami. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah jendela, tapi dingin yang kurasakan justru menusuk hingga ke tulang. Aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah ketika Bu Sari tiba-tiba muncul, membawa setumpuk baju kotor yang dilemparkannya ke atas cucian yang baru saja kuselesaikan. Cuci lagi. Ini kotor semua karena kamu tidak bersih. Bentaknya sambil berlalu begitu saja. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan air mata yang mulai menggenang. Rina mengintip dari balik pintu dapur. Wajahnya pucat. Aku tahu dia ingin membantuku, tapi aku memberi isyarat halus agar dia tetap di dalam. Aku tidak mau Bu Sari menemukan alasan lagi untuk melampiaskan amarahnya padanya. Saat malam tiba, aku mendengar suara bisik-bisik di ruang tamu. Dengan hati-hati aku mendekat, berusaha menguping percakapan mereka. Aku capek lihat dua anak itu. Kenapa tidak kamu titipkan saja ke panti? Suara Bu Sari terdengar jelas, penuh kejengkelan. Hatiku berdegup kencang. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin setega itu, kan? Aku akan pikirkan, jawab ayah datar, seperti orang yang kehilangan arah. Aku menahan napas. Perlahan-lahan mundur menuju kamar. Sesampainya di sana, aku memeluk Rina erat. Aku tahu, mulai hari ini,
Kami benar-benar sendirian. Tidak ada lagi sandaran. Tidak ada lagi tempat berlindung. Setiap langkah yang kulakukan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Busari memperketat pengawasannya. Kami tidak boleh makan sebelum semua pekerjaan rumah selesai. Kalaupun makan, hanya sisa-sisa yang ada di meja. Aku sering duduk memandang jendela kecil di kamar kami, bertanya dalam hati, adakah jalan keluar dari semua ini? Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Hari-hari semakin berat dilalui. Busari memperlakukan kami seperti budak di rumah sendiri. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah teriakan atau tamparannya. Yang paling menghancurkan adalah tatapan ayah yang dulu hangat, kini berubah dingin dan penuh curiga setiap kali melihatku. Sore itu, saat aku baru saja selesai menyetrika pakaian, Busari berteriak dari ruang tamu. Lihat apa yang dia lakukan. Pakaian kerja kamu dibakar setrikaan. Ia mengangkat setelan jas ayah yang berlubang kecil di bagian bahu. Ayah menatapku tajam, napasnya berat. Tanpa bertanya apapun, ia menampar pipiku. Aku terdiam, rasa panas menyebar di wajahku. Bukan karena tamparan itu yang membuatku menangis dalam hati, tapi karena ketidakpercayanya. Aku tahu aku tidak melakukannya. Aku tahu ini semua rekayasa Busari. Tapi di mata ayah, aku sudah menjadi anak durhaka yang tak pantas mendapat kasih sayang. Rina berlari ke arahku, memelukku erat. Matanya membelalak ketakutan, tubuh kecilnya gemetar. Sudah cukup, kata ayah keras. Kalau kalian terus menyusahkan, kalian akan kubawa pergi dari rumah ini. Aku menunduk. Di antara suara detak jam di dinding, aku mendengar retakan di hatiku yang sudah rapuh. Rina terisak pelan di pelukanku. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap bulan di luar jendela. Aku bertanya-tanya, apa yang salah dengan kami hingga layak diperlakukan seperti ini? Tapi tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang menggantung panjang di udara. Aku tahu, aku harus bertahan lebih kuat dari sebelumnya. Untuk Rina. Untuk diriku sendiri. Pagi itu, suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Ayah pergi dinas luar kota selama beberapa hari. Tinggallah kami bertiga di rumah yang terasa seperti penjara. Busari semakin menjadi-jadi. Ia membentak, melempar piring, bahkan menyeretku keluar kamar hanya karena aku dianggap lambat membangunkan Rina. Kamu tidak pantas tinggal di rumah ini, teriaknya sambil mendorongku hingga tersungkur ke lantai. Lututku berdarah, tapi aku menggigit bibirku, menahan semua rasa sakit. Saat malam datang, aku dan Rina duduk berpelukan di kamar kecil kami. Aku membisikkan janji di telinganya, bahwa semuanya akan segera berakhir. Bahwa kita akan menemukan kebebasan, entah bagaimana caranya. Tak lama, suara keras membelah keheningan malam. Pintu depan dibanting terbuka. Langkah kaki ayah bergema keras di lorong. Aku dan Rina keluar dari kamar, menemukan Busari berusaha menahan ayah yang marah besar. Aku dengar sendiri dari tetangga, semua perlakuanmu ke anak-anakku, bentak ayah. Busari berusaha membela diri, tapi ayah tidak mendengarkan. Matanya penuh kemarahan, wajahnya merah padam. Ayah menoleh ke arahku dan Rina. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat keraguan itu hancur di matanya. Aku melihat penyesalan. Tanpa berkata apa-apa, ayah memeluk kami erat. Tangis Rina pecah di dadanya. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata yang kutahan berhari-hari tumpah. Malam itu, ayah mengambil keputusan besar. Busari diusir dari rumah. Kami kembali menjadi keluarga kecil yang terluka, tapi berusaha saling menyembuhkan. Tidak ada yang mudah, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada sedikit cahaya yang menyelinap masuk ke dalam hidup kami. Cahaya kecil yang menandakan bahwa badai itu akhirnya mulai berlalu. Setiap ujian hidup, seberat apapun, pasti ada jalan keluarnya bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, bertujuan agar kita bisa mengambil hikmah dari setiap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati dan bermanfaat, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kami semakin semangat membagikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.